Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku. Lakukan semua hal yang baik hari ini hanya untuk kemuliaan Tuhan. Dipandu firman-Nya dari Ibrani 13 ayat 8, demikian firman Tuhan. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, di dalam kitab Wahyu, di sana Tuhan mengatakan, Akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Allah yang tetap, yang kekal sampai selama-lamanya, yang tidak berubah dari awal sampai akhir. Konsistensi, itulah sifat hakiki daripada Allah. Inkonsisten adalah sifat daripada manusia ciptaan Allah itu, apalagi setelah Adam jatuh ke dalam dosa. Maka Allah yang konsisten itu kiranya kita ikuti dalam kehidupan kita ini. Minimal dalam 3 hal kita harus belajar dan meneladani konsistensi Yesus Kristus. Dalam hal apakah Tuhan kita itu tetap baik kemarin, hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya? Pertama sekali dalam hal kebenarannya. Firman Tuhan tidak pernah berubah dari awal penciptaan sampai saat ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, maka segala sesuatu yang berubah harus kita ukur dari yang tidak berubah tersebut. Apakah yang saya katakan segala sesuatu yang berubah? Yaitu norma, peranata sosial, baik hukum-hukum dalam kehidupan kita senantiasa bergeser sesuai dengan kesepakatan kontrak sosial yang dilakukan oleh manusia dalam komunitasnya, di dalam interaksi sosialnya. Misalnya Bapak Ibu, kita melihat pergeseran-pergeseran model rambut berubah yang tahun 70-an diulang lagi misalnya tahun 2000-an. Kalau hanya model saja yang tidak apa-apa. Model pergaulan tahun 70-an, kalau ada anak muda, yaitu seorang pria dan wanita berpegangan tangan pada jam 6 sore atau jam 7 malam, itu sudah negatif. Sekarang ini sudah lebih daripada hanya berpegangan tangan saja. Berpelukan dianggap sudah hal lumrah. Hidup rumah tangga sangat sakral bagi orang Kristen. Kalau ada yang bercerai dulu orang Batak, tentu itu aib yang besar di tengah rumah tangga. Sekarang ini ada konsep pemikiran seolah-olah itu hal yang biasa saja, daripada disakiti, daripada tidak satu jalan. Itu argumen pembenaran yang kemudian diungkapkan oleh banyak manusia. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam hal kekudusan, dalam hal hidup rumah tangga, dalam ukuran-ukuran etika moral, kita senantiasa harus merujuk kepada firman Tuhan. Maka dengan demikianlah kita tidak akan sama dengan dunia ini. Kita tidak akan diombang-ambingkan oleh keinginan dunia yang cenderung melebihi daripada apa yang dibutuhkan dan cenderung melanggar norma, kebenaran, dan ketentuan yang hakiki tadi. Segala sesuatu harus kita ukur dengan kebenaran firman Tuhan. Yang kemudian kasih Tuhan itu tetap dari awal penciptaan sampai sekarang ini. Kasih Tuhan lebih besar daripada pelanggaran kita. Maka karena itulah dikatakan dalam 1 Petrus 4 ayat 8, kasih itu menutupi banyak sekali dosa. Dan di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia telah mengutus anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena itu mari kita teladani cinta kasih dari Tuhan kita. Tuhan yang mengasihi kita senantiasa, hendaknya juga kita respon dengan kasih yang sama. Dan dengan kasih yang seperti untuk Tuhan, kita diberangkatkan mengasihi sesama dalam kekekalan. Malah itu Allah yang tidak dibatasi oleh waktu. Kita adalah manusia yang terbatas, yang hidup dalam dimensi waktu. Maka supaya kita masuk kepada kekekalan Allah, kita harus hidup di dalam Yesus Kristus. Sehingga kita masa dalam kehidupan ini boleh hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan ketika kita mati bersama dengan Yesus, supaya dibangkitkan bersama dengan Yesus, hidup di dalam kekekalan. Selamat meneladani, selamat mengikut Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik.
Biarlah kami senantiasa hidup di dalam Yesus, supaya kami hidup di dalam kekekalan. Ketika kami mati dan bangkit kembali di dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Kiranya Tuhan kabulkan karena kasih-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.